Pemirsa Anda menyaksikan Flash 8 bersama saya Habib Wijaya. Komisi Pemberantasan Korupsi ini kembali menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta, di mana sebanyak 17 orang diamankan dalam kasus dengan suap kepengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat. Dalam perkara ini pemirsa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan turut diperiksa oleh penyidik KPK dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Garuda TV Edo Yoga dan juru kamera Diki Pratama di Gedung Merah Putih KPK. Edo, bisa dijelaskan bagaimana informasi terbaru terkait dengan OTT yang dilakukan KPK? Silakan. Iya, selamat pagi Habib dan juga pemirsa. Kalau untuk perkembangannya di Gedung Merah Putih KPK memang saat ini kami dari awak media ini masih menantikan informasi terkini terkait dengan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK di kantor imigrasi Jakarta Barat. Kalau kita ketahui bersama pada Rabu malam, tepatnya pada kemarin begitu, dari Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Silmi Karim yang juga terlibat ataupun terseret namanya dalam kasus ataupun penjaringan OTT ini memang sudah menyerahkan diri secara sukarela. Begitu kalau kita pantau memang pada pukul 10.32 waktu Indonesia bagian Barat kemarin malam ini telah datang ke KPK untuk menyerahkan diri, yang kemudian ini dilakukan pemeriksaan secara intensif di gedung penyidik KPK. Kalau dari informasi ataupun pemantauan kami dari pagi hingga saat ini memang belum terlihat adanya tanda-tanda dari Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan ini menyelesaikan pemeriksaannya. Kami juga sudah mengonfirmasi kepada juru bicara KPK Budi Prasetyo yang membenarkan bahwasannya untuk proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK terhadap Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Silmi Karim ini masih terus bergulir, yang artinya kalau kita hitung waktunya dari pukul 10 malam kemarin hingga pada pukul 8 pagi hari ini kurang lebih sudah 9 hingga 10 jam pemeriksaan ini dilakukan, sehingga kita memang masih menunggu apa saja yang menjadi bahan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK dan bagaimana kita bersama akan mengetahui seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang memang diberikan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Meskipun kalau dari pantauan kami saat ini dan juga informasi terakhir dari tim penyidik KPK sendiri ini akan memberikan pernyataan secara resmi terkait dengan operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat. Namun memang saat ini kami juga masih menantikan. Bahkan tadi kalau kami sempat memantau di gedung ataupun di lantai 2 tempat pemeriksaan tim penyidik KPK, kami sempat melihat ada beberapa pihak yang sudah menggunakan rompi begitu. Apakah kemudian ini nanti sesaat lagi mereka akan turun dan keluar dari gedung KPK, ini juga sedang kita nantikan bersama. Namun kalau kita ketahui dari kasus yang memang sedang bergulir ataupun ditangani oleh KPK terkait dengan operasi tangkap tangan atau OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat, ini setidaknya memang sudah menahan 17 pihak, baik itu dari penyelenggara negara maupun pihak swasta terkait dengan izin menetap bagi warga negara asing, yakni adalah pengeluaran izin kartu izin tinggal terbatas maupun kartu izin tinggal menetap KITAS atau kitab terkait dengan izin tinggal warga negara asing. Lalu kemudian dari operasi tangkap tangan tersebut juga KPK ini telah menahan beberapa barang bukti, baik itu dari kendaraan seperti ada 9 mobil yang telah ditahan, kemudian ada 15 kendaraan bermotor dan ada 11 sepeda yang telah ditahan oleh KPK. Kemudian juga ada sejumlah mata uang asing atau falas, baik itu dolar Amerika Serikat maupun dolar Singapura. Lalu kemudian pada waktu yang bersamaan saat Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan tiba di KPK juga ini melakukan penggeledahan di kediaman pribadi milik Silmi Karim yang berada di Kebayoran, Jakarta Selatan. Kurang lebih penggeledahan tersebut dilakukan 1 jam, namun memang belum diketahui apa saja yang kemudian ini telah ditahan oleh KPK ataupun ditemukannya barang bukti untuk penguatan terkait dengan kasus OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sementara kita nantikan bersama begitu Habib dan juga pemirsa, karena memang dari juru bicara KPK sendiri setelah mengonfirmasi untuk penyelidikan ataupun proses penyidikan terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini masih berlangsung, sehingga kita juga akan memantau apakah kemudian hari ini juga kemudian akan ditetapkan status hukumnya dari Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan oleh KPK. Kemudian kalau kita lihat sendiri dari Menteri Imigrasi Pemasyarakatan
Pemasyarakatan ini memang sudah mengeluarkan pernyataan terkaitan dukungan kepada KPK untuk melakukan agar pihaknya ini melakukan kooperatif dalam menjalani kasus hukum ini, sehingga kita nantikan juga bagaimana status dari Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, karena kalau kita lihat juga dari pihak pemerintah ini juga belum memberikan pernyataan secara resmi bagaimana status dari Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan yang tersandung ataupun terseret namanya dalam kasus operasi tangkap tangan ini. Sementara itu Habib, yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Edo Yoga melaporkan langsung dari Kantor Imigrasi Jakarta Barat terkait dengan OTT KPK di sana. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan. Jadi pemirsa, baru saja kita menyaksikan laporan langsung dari Edo Yoga di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, di mana saat ini kita tentunya masih menyaksikan dan menantikan bagaimana pernyataan resmi dari KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap dengan Wakil Menteri Kantor Imigrasi. Dan pemirsa, demikian Flash 8 kali ini, tentunya kami akan menghadirkan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Garuda TV. Saya Habib Ujang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai pemirsa, bertemu lagi di Kabarnya Viral, tempat Anda menemukan informasi menarik, isu dan tren terkini, serta bisa mengembangkan pengetahuan Anda. Pemirsa, setiap makhluk hidup yang ada di dunia tentunya akan mengalami kematian. Namun terkadang, kematian anggota keluarga tentu menciptakan lubang kesedihan, sehingga masyarakat memiliki tradisi tersendiri dalam melakukan prosesi pemakaman. Sejak zaman nenek moyang terdahulu, prosesi pemakaman adat sudah menjadi tradisi yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan spiritual. Tentu saja upacara yang berbeda tersebut tak hanya dibuat untuk keviralan saja, tetapi hal itu dilakukan karena ada maksud-maksud tertentu yang sesuai dengan tradisi mereka. Pada episode Kabarnya Viral kali ini, kita akan membahas mengenai 8 tradisi pemakaman unik di berbagai belahan dunia versi Kabarnya Viral. Di urutan ke-8 ada Famadihana di Madagaskar. Bagi masyarakat Madagaskar, kematian orang tercinta bukan akhir dari segalanya. Mereka memiliki adat unik mengeluarkan jenazah dari kubur dan melakukan perayaan Famadihana. Ritual berdansa dengan jenazah ini menunjukkan cinta kasih masyarakat yang kehilangan anggota keluarga yang telah bergabung dengan nenek moyang terdahulu. Biasanya, perayaan ini rutin dilakukan setiap 7 tahun sekali agar bisa berkumpul dengan keluarga yang meninggal lebih dahulu. Di urutan ke-7 ada Hanging Coffins di Filipina. Dalam sebuah ritual yang diyakini berasal dari 2000 tahun yang lalu, suku Igorot menguburkan orang mati yang digantung tinggi di atas tanah. Pemakaman yang melewati gravitasi ini dipercaya dapat membawa orang yang telah meninggal lebih dekat dengan arwah leluhurnya. Uniknya, beberapa peti mati ternyata dibuat sendiri oleh almarhum sebelum mereka meninggal, seolah-olah mereka telah meramalkan kematian mereka. Sebelum jenazah diletakkan di peti mati itu, maka akan ditempatkan kursi kematian kayu, lalu diikat dengan daun dan tanaman merambat, dan ditutup dengan selimut. Di urutan ke-6 ada Soku Shinbuche di Jepang. Pemakaman unik di dunia lain yang harus Anda ketahui adalah cara mumifikasi para biksu atau biarawan Jepang. Lewat tradisi ini, para biksu yang akan meninggal akan melakukan prosesi keras seperti diet kacang-kacangan dan buah. Menjelang akhir periode, mereka akan meminum teh beracun dari getah pohon urushi yang menyebabkan mereka muntah dan kehilangan cairan tubuh dengan cepat. Hal tersebut dilakukan guna menghilangkan resiko tubuh diserang belatung dan membusuk menjelang kematian. Selanjutnya, para biksu akan menunggu kematian di makam batu.
Mereka akan membunyikan lonceng setiap hari sampai lonceng tersebut terhenti, yang menandakan bahwa mereka tak lagi bernafas. Makam batu itu pun akan ditutup dengan kurun waktu 1000 hari sebelum dibuka untuk proses verifikasi mumifikasi. Di urutan kelima ada Dead Beach di Korea Selatan. Jika umumnya penghormatan kepada jenazah orang yang meninggal adalah dengan mengubur atau kremasi, berbeda halnya dengan yang satu ini. Korea Selatan memiliki upacara pemakaman yang unik, di mana abu jenazah dihancurkan dan dibuat menjadi manik-manik. Tapi manik-manik itu tidak digunakan untuk gelang. Biasanya orang Korea Selatan menyimpannya untuk dipajang di piring atau wadah kecil. Hal ini bermaksud sebagai cara dekoratif untuk menjaga kerabat yang sudah meninggal itu tetap di dekatnya. Di urutan keempat ada Sky Burial Chator di Tibet. Pemirsa pasti tidak asing dengan budaya masyarakat Tibet yang dikenal cukup tertutup dari masyarakat luar. Selain itu, letak geografis Tibet yang berada di tanah berbatuan dengan iklim keras sedikit menyulitkan prosesi pemakaman. Oleh sebab itu, warga Buddha yang tinggal di Tibet memiliki pemakaman unik di dunia, yaitu memutilasi tubuh mayat dan mencampurkan potongan tubuh dengan tepung untuk makanan burung pemakan bangkai. Itulah cara memakamkan orang yang meninggal di Tibet, sesuai kepercayaan bahwa tubuh hanya kapal bagi roh. Pemirsa, tetap di Kabarnya Viral, karena setelah jeda berikut, kami masih akan memberikan info urutan selanjutnya mengenai tradisi pemakaman unik di berbagai belahan dunia. Jangan kemana-mana. Mekah dan Madinah menjadi saksi perjalanan spiritual jutaan umat muslim. Kabar terkini, suasana ibadah hingga cerita para jamaah. Persiapan haji yang ada di sini khususnya adalah pengenalan medan. Untuk memastikan pelayanan dan perlindungan jemaah tetap optimal selama puncak ibadah haji, akan kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Rumah Allah setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu Pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kabarnya Viral. Masih membahas mengenai tradisi pemakaman unik yang ada di dunia versi Kabarnya Viral. Di urutan ketiga ada Mempasah di Desa Trunyan, Bali. Desa ini memiliki tradisi pemakaman unik, di mana jenazah di sana tidak dikubur. Orang yang meninggal di Desa Trunyan tidak dikubur atau dikremasi, namun hanya diletakkan di bawah pohon tarumenyan yang mampu menghilangkan bau jenazah. Terdapat aturan dan syarat pemakaman di Desa Trunyan. Salah satunya, jumlah jenazah di bawah pohon tarumenyan tidak boleh lebih dari 11 orang. Kemudian orang yang meninggal tersebut wajib meninggal secara wajar, telah menikah, dan anggota tubuh yang lengkap. Di urutan kedua ada Ngaben di Bali. Masih berada di kawasan Bali, pemirsa juga harus tahu mengenai pemakaman unik di dunia bernama upacara Ngaben. Orang yang sudah meninggal akan diletakkan di kamar kecil, sedangkan keluarga beraktivitas seperti biasa, layaknya orang tersebut sedang tidur. Upacara Ngaben merupakan ritual pemakaman unik di dunia yang begitu terkenal di kalangan wisatawan mancanegara. Jenazah yang ada dalam peti akan diletakkan di atas panggung setinggi 9 meter yang telah dihiasi menarik. Setelah jenazah dikremasi, abu orang yang meninggal tersebut akan dikumpulkan dan dilarungkan di laut. Dan di urutan pertama, ada tradisi Tanah Toraja di Sulawesi Selatan.
Salah satu tradisi pemakaman yang syarat dan kental akan budayanya yang unik adalah di Tanah Toraja. Tingkat kunjungan wisatawan baik lokal hingga mancanegara terus bertambah yang menunjukkan antusiasme mereka untuk menyaksikan adat dan budaya di tempat ini. Umumnya, tradisi pemakaman di sini dimasukkan ke dalam peti di tebing-tebing dengan proses mumifikasi. Ada prosesi adat tahu-tahu atau karya seni dari patung yang menyerupai orang yang dimakamkan dan festival mak nenek. Wah, sepertinya seru ya kalau pemirsa bisa datang untuk lihat langsung proses pemakaman di sini. Nah, itulah tadi informasi menarik tentang 8 tradisi pemakaman unik di berbagai belahan dunia. Berikutnya, kita masih mau membagikan informasi menarik lainnya. Setelah tadi membahas mengenai tradisi pemakaman yang unik, masih berhubungan dengan pemakaman juga, kami akan memberikan informasi mengenai 8 pemakaman unik dan indah yang ada di dunia. Penasaran? Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan Kabarnya Viral. Pemirsa, apa yang terbesit di benak Anda ketika mendengar kata kuburan? Pastinya seram, horor, dan bikin bulu kuduk jadi merinding. Pemakaman memang terkadang identik dengan kematian. Makanya tidak heran kalau ini menimbulkan sebuah ketakutan. Padahal tidak semuanya kuburan memiliki aura yang menakutkan yang membuat bulu kuduk merinding. Ada juga kuburan yang punya pemandangan indah dan justru jauh dari kata menyeramkan. Saking indahnya, banyak wisatawan yang berkunjung untuk hunting foto di kuburan tersebut. Mereka berhasil menyulap suasana angker dari kuburan menjadi sebuah taman indah yang cantik. Pada episode Kabarnya Viral kali ini, akan membahas mengenai berbagai kuburan unik dan paling indah di dunia, versi Kabarnya Viral. Di urutan ke-8 ada Okunoin, Prefektur Wakayama, Jepang. Pemakaman Okunoin yang terletak di Koyasan Prefektur Wakayama adalah salah satu kuburan indah yang menakjubkan. Didirikan pada 1805 oleh Kobodaishi, salah satu tokoh agama terpenting di Jepang. Dengan lebih dari 200.000 batu nisan yang ada di sepanjang jalan ke mausoleum, pemakaman Okunoin juga memiliki kisah dari salah satu cerita di Jepang. Dan kalau pemirsa ingin berkunjung ke sini, waktu yang baik untuk datang ke pemakaman ini adalah di pagi hari atau selama hari berkabut. Di urutan ke-7 ada Arlington National Cemetery di Amerika. Pemakaman Arlington National Cemetery adalah salah satu kuburan nasional tertua di Amerika. Lokasi pemakaman terletak di perbukitan yang menjadi tempat peristirahan terakhir bagi lebih dari 14.000 veteran, termasuk mereka yang dulu bertempur saat Perang Saudara di Amerika. Pemakaman ini juga menawarkan tempat peristirahatan terakhir bagi tentara dan pensiunan angkatan bersenjata di Washington. Jadi tidak heran kalau pemakaman ini berada di bawah yurisdiksi Departemen Angkatan Darat Amerika Serikat. Pemirsa, jangan kemana-mana karena masih banyak informasi mengenai pemakaman indah di dunia. Masih penasaran? Sesaat lagi tetap di Kabarnya Viral. Perkembangan informasi paling aktual. Kira-kira kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kabarnya Viral, masih membahas mengenai pemakaman terunik dan paling indah di dunia. Kira-kira di mana lagi ya?
Yuk, kita lanjut. Di urutan ke-6 ada Skogs Kairiko Garden. Kuburan di Swedia ini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Kuburan ini merupakan hasil dari rancangan dua arsitek terkenal Swedia, Kenneth Asplund dan Sigrid Lewerentz. Dulunya, pemakaman ini adalah tempat bekas tambang, namun kedua arsitek tersebut mengubahnya menjadi tempat peristirahatan terakhir yang sangat indah. Kuburan ini memiliki konsep hutan yang dimana setiap batu nisannya disusun secara cantik di padang rumput. Di urutan kelima ada San Diego Hills Memorial Park Indonesia. Siapa bilang Indonesia tidak memiliki pemakaman yang indah seperti di luar negeri? Pemakaman San Diego Hills ini adalah salah satunya. Didirikan pada Januari 2007, San Diego Hills adalah kuburan pertama di dunia yang menggabungkan konsep pemakaman yang elegan dari forest lawn dengan budaya Indonesia. San Diego Hills memiliki luas lahan sekitar 350 hektar. Sebanyak 250 hektar di antaranya sudah berdiri pemakaman dan fasilitas lainnya seperti pusat rekreasi keluarga, food mart, forest chapel, dan sarana olahraga serta danau. Berhubung ini adalah pemakaman pribadi, jadi kalau Anda atau keluarga yang tertarik dimakamkan di sini harus mengeluarkan kocek minimal 100 juta hingga 1 miliar rupiah sesuai tipe yang sudah disediakan. Wah, mahal juga ya. Di urutan keempat ada Recoleta Cemetery, Argentina. Recoleta Cemetery merupakan salah satu kuburan indah yang terletak di Buenos Aires, Argentina. Kuburan indah ini menjadi tempat persemayaman para pejabat di Argentina. Beberapa orang ternama yang dimakamkan di sini adalah Eva Perón, Raúl Alfonsín, dan beberapa presiden Argentina. Saat memasuki area pintu masuk, Anda akan disambut dengan gapura bertemakan neoklasik. Pemakaman ini juga berisi makam marmer yang dihiasi dengan patung-patung dalam berbagai macam gaya arsitektur seperti Art Deco, Art Nouveau, Baroque, dan New Gothic. Di urutan ketiga ada Mirogoj, Kroasia. Pemakaman Mirogoj merupakan tempat yang sangat menyenangkan dan populer untuk berjalan kaki, serta tempat peristirahatan terakhir dari banyak tokoh Kroasia terkemuka, juga memiliki banyak paviliun menarik. Selain berfungsi sebagai pemakaman, Mirogoj juga dijadikan sebagai galeri seni para pelukis, pematung, atau pemahat Kroasia. Kuburan satu ini juga disebut-sebut sebagai yang terindah di Eropa, dan saking indahnya, kalau Anda berkunjung ke sini, serasa tidak berada di kuburan. Di urutan kedua ada Glasgow Necropolis, Skotlandia. Kuburan satu ini memang terlihat seperti seram, tapi tidak mistis, yang ada malah berkesan artistik. Ya, wisata kali ini kami akan ajak Anda ke pekuburan yang dibangun pada 1850. Area pemakaman ini sering menyita perhatian wisatawan karena menyajikan pemandangan indah. Begitu tiba di sini, Anda bisa melihat sekitar 50.000 makam kelompok masyarakat Victoria dari berbagai kalangan umur. Dan tidak semua makam di Glasgow Necropolis memiliki nama dan nisan. Pihak yang mendirikan area pemakaman ini adalah Merchant House. Area pemakaman ini dikabarkan sudah mengatur Glasgow Necropolis sejak 1960. Dan di urutan pertama ada Valley of the Kings di Mesir. Salah satu kuburan paling indah di dunia yang masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO adalah Valley of the Kings. Setiap harinya, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi para traveler di dunia. Destinasi bersejarah ini memiliki tampilan yang megah dan indah, di mana terletak di sebelah barat Sungai Nil Mesir, persis berseberangan dengan kota kuno Luxor atau Fib. Pada bagian bawah tanah kuburan ini, terdapat mumi-mumi yang tersimpan dengan apik di dalam peti mati. Ada juga harta karun berupa perhiasan atau patung emas yang juga masih terjaga rapi. Pemirsa, itulah tadi 8 makam unik dan paling indah di dunia.
30 menit sudah kabarnya viral menemani. Jangan lupa untuk terus saksikan kabarnya viral di episode selanjutnya. Saya dari usia muda, saya telah bersumpah jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tiap saat hidup ini ku berbakti dan mengabdi, banyak rintang dan cobaan. Saatnya ku belum kini, ku berkorban, terus berjuang untuk rakyat dan bangsaku. Aku jatuh, bangkit lagi. Ku berharap berilah aku satu kesempatan untuk bisa wujudkan mimpiku. Saat rakyat kecil tersenyum bahagia, semua rukun dan bersatu. Berilah aku satu kesempatan, ku persembahkan yang terbaik. Dan saat rakyat sejahtera, ku yakin bangsaku kan abadi. Ku berkorban, terus berjuang untuk rakyat dan bangsaku. Aku jatuh, bangkit lagi. Ku berharap berilah ku satu kesempatan untuk bisa wujudkan mimpiku. Saat rakyat kecil tersenyum bahagia, semua rukun dan bersatu. Berilah aku satu kesempatan, ku persembahkan yang terbaik. Saat rakyat sejahtera, ku yakin bangsaku kan abadi. Kau pemenang dalam hidupku. Perjuangkan kesempatan itu. Satu kesempatan untuk bisa